Pada video kali ini saya akan berbagi cara buat kunci gembok merek Soligen ya. Jadi cara mengeluarkan silinder dalamnya nih, kita harus cabut pennya dulu ya. Ini posisi pennya di sini. Ini udah saya bor bagian pinggirnya ya. Jadi cara mengeluarkannya, kita menggunakan paku beton. Ini congkel ke atas ya bagian penutup pennya ini. Dan di bawahnya ini ada pennya yang menahan mimis, yang menahan silinder dalamnya ini ya, yang ini ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Ini nanti yang kita cetak untuk menjadi kuncinya ya. Ini masih kunci polos ya. Ini saya menggunakan paku beton ya. Nanti saya congkel ke atas. Saya ini caranya ya. Tinggal di tokok-tokok seperti ini, sembari kita congkel dia ke atas. Nah, ini dia udah terbuka bagian penutup pennya ya. Ini dia penutupnya. Jadi untuk mengeluarkan pennya, ini gemboknya ditungkiskan aja, maksudnya digoyang-goyang ya, atau diantukkan ke lantai bisa, bagaimana enaknya lah ya. Nah, ini di pennya ini saya keluarkan dulu ya. Kalau udah keluar bagian pennya ini, bagian silinder dalamnya sudah bisa kita putar-putar ya. Cara mengeluarkannya ya seperti ini, diputar-putar ya, putar-putar aja, nanti makin lama dia longgar, jadi bisa kita keluarkan silinder dalamnya. Ini ya hasilnya ya, sudah keluar. Ini bagian silindernya, di dalamnya ada 2 mimis ya untuk menahan besi gemboknya ya. Ini saya keluarkan dulu ya bagian dalamnya ya, satu lagi di lengket di dalam itu. Ini termasuk gembok yang bagus ya, merek seperti ini ya. Ini payah untuk dibobol ya. Jadi ini termasuk direkomendasikan juga ya untuk menggunakan gembok model seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuka bagian penutup mimis-mimisnya. Ini saya mulai dari tanda ini ya. Saya tandai dulu ya. Ini nanti di bagian bawah sini. Ini cetakan mimisnya ya, buat sendiri ya. Nanti saya akan buat videonya cara membuat tatakan mimisnya ini di bagian di atas ya. Yang ini di bagian tengah ya. Jadi kebetulan yang punya gembok ini dia nggak mau dirubah posisi mimis-mimisnya karena masih banyak kunci duplikatnya, cuman lupa naruh aja ya. Jadi caranya tinggal kita songket seperti ini, congkel aja seperti ini ya. Ini gampang kok, nggak terlalu keras. Nah, ini bagian penutupnya. Saya letakkan dulu di sini ya. Ini nomor 4. Kemudian kita beralih ke nomor 3 ya. Kalau keras kita cari dulu bagian-bagian yang lemah dulu ya. Ini saya menggunakan lockpick ya, yang model kait ya. Nah, ini dia nomor 1. Caranya sama ya, kalau udah ada celahnya tinggal dicongkel aja ya. Ini saya pindahkan dulu ya, salah tadi. Ini harus ke nomor 4 ya. Bagian nomor 4. Diusahakan ya jangan sampai salah posisi ya, biar nanti kunci duplikatnya bisa juga berfungsi ya. Ini memang model gembok seperti ini pembuatan kuncinya sangat rumit ya, jadi perlu kehati-hatian ya.
Jadi berikutnya dikeluarkan semua ya mimis-mimisnya ya. Caranya sama seperti itu ya. Nanti ini videonya saya percepat ya biar nggak terlalu lama ya. Nah ini dia saya keluarkan semua ya. Nah ini dia. Yang nomor 4 ya, bagian yang di sini ya. Ini yang pertama nanti yang saya kerjakan ya. Ini dia posisi di sini. Yang nomor ini yang ini di sisi bagian atas ya. Ini bagian di tengahnya ya. Jadi langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk menandai letak mimisnya di kunci kosongnya, saya menggunakan paku beton dulu. Saya mau di ukurannya ujungnya ya. Ini paku beton ukuran 2 inci. Ini tinggal ditekan seperti ini aja ya, menggunakan martil ya, supaya nanti tandanya jelas ya. Jadi pada bagian ini kuncinya harus kita bolak-balik ya, karena mimisnya timbal balik atas bawah ya, kiri kanan. Jadi biar nampak semua ya dan gampang dalam pekerjaannya. Ini dia hasilnya ya, hasil penandaan letak mimisnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencetak kuncinya. Jadi pertama sekali kita masukkan dulu mimis 1 ya, ini mimis satunya. Jadi langkah-langkahnya kita masukkan satu persatu mimisnya ya, biar lebih gampang dalam pengerjaannya. Ini saya menggunakan mimis pertama dulu ya. Jadi posisi mimisnya nanti yang ke bawah adalah yang paling runcing ya, yang ini. Kemudian habis itu di ini bagian kedua ya. Ini tempat pernya ya. Nah, ini dia pernya. Pernya ini dimasukkan di dalam ini, dalam sini ya. Ini agak kecil, jadi rumit pengerjaannya. Ini saya masukkan dulu ya ke sarang silindernya. Nah ini saya mulai dari sini ya, ini dia. Ini mimis yang pertama ya, yang bagian runcing ke bawah. Kemudian tempat pernya saya masukkan. Ini langsung kita tutup aja ya, langsung ditutup aja. Jadi biar pekerjaannya tidak berulang-ulang ya, langsung tutup aja ya. Ini bagian penutupnya, gampang, ini nggak tinggal tekan aja, ini udah lengket ya. Tinggal tekan seperti ini. Kalau sudah, kita tes dulu ke kuncinya ya, apakah dia perlu diukir atau tidak. Kalau dia berputar berarti nggak usah diukir ya. Kita tes di ini dia. Nah, ternyata udah bisa ya, jadi nggak usah diukir ya. Tinggal kita balikkan sebelah lagi, sama ya. Jadi kita beralih ke mimis yang kedua, yang ini. Caranya juga sama ya, cara masukkannya ya. Ini langsung kita tutup juga.
langsung ditutup ya. Agak lama prosesnya karena spare kecil-kecil ya. Kita tekan seperti ini. Kita tes dulu kuncinya. Ternyata tidak bisa, berarti dia dalam ya. Ini harus kita ukir menggunakan mesin ukir ya. Kalau nggak ada mesin ukirnya bisa juga menggunakan bor ya. Ini nanti yang perlu kita ukir ya. Nomor 1 nggak usah. Saya menggunakan mata ukir kunci M ya, M titik ya. Ini saya tes nih, nggak bisa. Jadi kita ukir dulu ya. Jadi cara ngukirnya nggak usah terlalu dalam dulu ya. Jadi ini kita longgarkan dulu biar bebas ya. Ini biar bisa kiri kanan ya. Jadi cara ukirnya diusahakan jangan terlalu dalam sekali. Jadi pelan-pelan aja dulu ya. Ibaratnya jangan terlalu dalam lah, kayak gini ya. Nah, karena kalau terlalu dalam dia kuncinya nggak bisa terpakai lagi, harus ganti yang lain lagi ya. Nah, ini dites dulu ya, dicoba dulu, kalau masih kurang didalamkan lagi. Masih kurang, kita dalamkan sedikit aja. Nah, oke, udah berhasil. Langsung kita ke bagian sebelahnya lagi ya, karena kunci ini timbal balik ya. Ini kita ke bagian sebelah ini udah selesai. Sebelahnya lagi ini kita tinggal ngikuti dalamnya yang pertama ya. Nah, jadi udah lebih gampang kalau bagian sebelahnya lagi ya. Kita tes dulu. Oke, sudah berhasil. Jadi cara selanjutnya begitulah ya, mimis 34 dan seterusnya, caranya seperti itu ya. Ini saya percepat dulu videonya ya, takut kelamaan durasinya. Ini hasil finishingnya ya, hasil terakhirnya ini hasilnya ya, seperti ini modelnya. Ini saya tes ini, nah, sudah bisa ya. Tinggal kita masukkan ke dalam gemboknya. Ini dulu pertama kita masukkan bagian mimis penahan si gemboknya ya, kiri kanan dia ya, ada lubangnya. Ini kita kasih stempet dulu ya, biar nanti waktu kita memasukkan silindernya, ini mimisnya ini, mimis guli-gulinya ini nggak keluar ya. Jadi cara masukkannya gampang ya, tinggal kita tekan aja ya silindernya. Yang perlu kita perhatikan, posisi lubang mimisnya ya harus sama ya, sama lubang yang dikunci silindernya ini. Nah, ini ada lubangnya ya. Ini ya, posisi ini harus mengarah ke bagian lubang pinnya ya. Ini penahan silinder. Ini cara masukkannya tinggal kita tekan aja ya. Ini udah saya masukkan, ini hasilnya. Ini harus menuju pas posisi seperti ini.
Rata-rata model gembok seperti ini pinnya letaknya di situ ya, jadi lebih gampang nanti menemukan letak pinnya ya. Ini saya masukkan dulu bagian penutup pengunci pinnya. Ini tinggal kita tekan aja ya, pakai martil pun bisa ya, tinggal dimasukkan aja, udah gampang ini ya. Jadi masalah bagian yang di bekas boran kita tadi, bekas lubang untuk mencongkelnya ini, yang ini biasa saya timbun menggunakan timah ya. Nah, jadi tinggal kita timbun aja menggunakan timah, nanti udah dia rapi ya. Ini saya coba kuncinya dulu, apakah sudah berfungsi. Oke, sudah berhasil ya. Terima kasih sudah menyaksikannya, semoga bisa membantu teman-temannya dalam mengerjakan kunci seperti ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya.